beliau Durmawati, NIM 23080 55429, kelas Economic Education 2023I. Test question 1. Explain the meaning of Pancasila as the view of life of the Indonesian nation and give an example of its implementation. Jawab. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Untuk contoh atau implementasi untuk sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai bertakwa pada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya, mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya, yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Yang kedua, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya, yang pertama, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contohnya, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Untuk pertanyaan yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jawabannya yang pertama, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Penjelasannya, karena pasukan Hindia Belanda memiliki kekompakan untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara, sedangkan para pahlawan daerah baru berjuang untuk daerahnya masing-masing. Alasan yang kedua yaitu termakan politik adu domba. Penjelasannya, karena saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda membantu salah satu kerajaan tersebut sehingga kerajaan yang didukung menang, dan Belanda kemudian meminta balas jasa atau imbalan berupa monopoli perdagangan dan penguasaan atas beberapa lahan atau daerah yang ada di kerajaan tersebut. Alasan yang ketiga yaitu kurangnya rasa nasionalisme. Alasan ini tercermin dari 2 poin sebelumnya. Rakyat Nusantara belum merasa memiliki tanah air bersama-sama, serta belum bisa bersatu dalam satu tubuh yang bernama Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jawabannya, untuk pro-nya, pada saat itu sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dianggap sebagai diskriminasi, oleh karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam, dan bahkan anggota BPUPKI yang beragama Kristen, yaitu A.A. Meramis, tidak berkeberatan dengan sila tersebut. Untuk kontra, ada seseorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu dengan Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945
Dan perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka. Namun, dengan mencantumkan ketetapan seperti itu di dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka yang merupakan golongan minoritas. Untuk solusinya, yaitu tak lama waktu yang diperlukan oleh Bung Hatta untuk memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Beliau memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Bung Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tugu Hasan. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rapat ini menyepakati bahwa hukum nasional berlaku untuk semua warga negara. Ketika memasuki sidang pleno PPKI, usulan perubahan yang telah disetujui oleh 5 orang tadi dalam rapat pendahuluan sebelum sidang resmi kemudian disetujui oleh sidang lengkap dengan suara bulat atau musyawarah dengan suara bulat atau suara terbanyak. Yang keempat, briefly explain the process of the formation of values, norms, and moral in society. Answer: the process by which norms are formed in a society is toward social interaction within the society itself. In short, norms grow and develop in society. The purpose of norm is to create peace in the society. The presence of norm is also a protective tool for human interest. Untuk pertanyaan yang kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Untuk jawabannya, yang pertama yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan informal. Dengan melalui pendidikan, minimal satu generasi dapat memahami secara mendalam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menyelamatkan generasi penerus dari berbagai ideologi, budaya, dan gaya hidup yang datang dari luar. Untuk yang kedua, menilai mana yang dapat diserap agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh ideologi lain, sehingga Pancasila harus menilai mana yang bisa diserap agar sesuai dengan nilai-nilainya sendiri. Jadi, kesimpulannya, Pancasila dapat diposisikan sebagai ideologi internal yang membimbing dan memberikan arahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi lain, serta dapat berkembang dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.